Ada sebuah transaksi raksasa nih antara perusahaan induk dan anak usahanya. Kalau dilihat sekilas, wah ini kelihatannya kayak konflik kepentingan yang jelas banget. Tapi, apa benar sesederhana itu? Yuk, kita bedah lebih dalam. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa coba? Sebuah anak perusahaan yang lagi untung besar, kok malah ngasih pinjaman ratusan miliar ke bosnya, alias ke perusahaan induknya? Aneh kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Sebelum kita lanjut, biar nggak bingung, kita kenalan dulu ya sama para pemainnya. Jadi ada GAA, ini si induk perusahaan yang minjem duit. Terus ada MGSS, ini anak perusahaannya yang ngasih pinjaman. Nah, di tengah-tengahnya ada MGSS perusahaan publik yang kita tahu yang punya si MGSS dan dikendalikan sama GAA. Paham ya strukturnya? Ini penting banget soalnya. Gampang banget ya untuk langsung curiga sama transaksi ini. Tapi tahan dulu, sebelum kita ngejudge, coba kita periksa dulu kesehatan si MBSS. Apa perusahaan ini lagi sekarat sampai harus melakukan manuver aneh? Coba kita intip datanya dulu deh. Wow, lihat angka pertama ini. Laba bersihnya aja lebih dari 202 miliar rupiah. Dan itu cuma dalam setengah tahun. Ini nunjukin kalau MBSS ini bukan cuma sehat, tapi untungnya gede banget. Dan ini dia nih, sumber uangnya. Perusahaan ini ternyata lagi duduk di atas tumpukan uang tunai yang luar biasa banyak. Sampai 2,2 triliun rupiah. Jadi jelas banget mereka punya uang buat ngasih pinjaman. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cara terbaik buat pakai uang sebanyak itu? Tapi, yang paling bikin kagum dari laporan keuangan mereka tuh bukan cuma soal duitnya loh. Ada cerita lain yang keren banget di balik angka-angka ini. Sebuah cerita tentang efisiensi yang luar biasa. Coba bayangin ini deh, di tahun 2025, MBSS itu berhasil ngangkut kargo 25% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka ngelakuin itu dengan jumlah kapal yang lebih sedikit. Ini bukti nyata kalau manajemen mereka jago banget. Jelas kan, kita lagi ngomongin perusahaan yang sehat dan efisien. Oke, sekarang kita udah tahu perusahaannya sehat. Yuk, kita balik lagi ke misteri awalnya dan kita bedah satu persatu detail dari kesepakatan pinjaman ini. Nah, karena ini transaksi antara induk dan anak, istilah kerennya itu transaksi afiliasi. Kenapa ini penting? Soalnya, aturan pasar modal ngasih perhatian ekstra buat transaksi kayak gini. Tujuannya buat melindungi kepentingan semua pemegang saham, terutama kita-kita nih, investor retail. Ini dia detail dealnya. 300 miliar rupiah, bunga 8,5% setahun selama 5 tahun. Tapi, ada satu hal yang bikin kita semua angkat alis. Tanpa jaminan, nol. Pinjaman segede ini tanpa jaminan? Wah, ini biasanya lampu merah buat para investor. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Gimana kita sebagai investor kecil bisa yakin kalau deal ini beneran adil dan menguntungkan perusahaan dan bukan cuma akal-akalan buat mindahin duit ke perusahaan induk dengan syarat yang enteng banget? Disinilah peran tata kelola perusahaan yang bagus masuk. Biar adil dan transparan, perusahaan wajib menunjuk pihak ketiga yang independen, semacam wasit gitu, untuk menganalisis transaksinya dan ngasih opini yang disebut pendapat kewajaran atau fairness opinion. Dan wasitnya ini bukan sembarangan. Ini adalah kantor jasa penilai publik yang terdaftar resmi di OJK, namanya KJPP Syarif, Endang, dan Rekan. Mereka inilah yang ditugaskan untuk melakukan analisis mendalam. Laporan dari mereka jadi kunci buat mecahin misteri ini. Dan inilah vonis mereka. Cuma satu kata, tapi penting banget. Wajar. Menurut analisis independen mereka, transaksi ini dianggap adil. Tentu aja, kita nggak bisa berhenti di sini. Wajar doang kan nggak cukup. Kenapa bisa dibilang wajar? Apa alasannya? Mari kita lihat penjelasannya. Ini dia alasan utamanya, dan ini benar-benar masuk akal. Si penilai independen ini ngebandingin bunga 8,5% dari pinjaman ini sama pilihan investasi aman lainnya, kayak deposito bank atau obligasi pemerintah. Hasilnya, jelas banget, imbal hasil 8,5% ini jauh lebih menarik dan lebih menguntungkan. Jadi intinya gini, daripada duit 2,2 triliun itu tidur di bank dan bunganya kecil, mending dipinjemin dengan bunga 8,5%. Buat MBSS, ini adalah langkah investasi yang jauh lebih produktif. Sesuatu yang tadinya kelihatan kayak tanda bahaya, ternyata malah jadi strategi finansial yang cerdas. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kasus yang menarik ini? Pelajaran utamanya ada beberapa nih. Pertama, kita jadi tahu kalau transaksi afiliasi yang kelihatannya berisiko belum tentu buruk. Bisa jadi itu malah strategi keuangan yang cerdas.
Kedua, kalau perusahaan punya banyak kas, itu bisa jadi peluang investasi yang keren. Dan yang paling penting, adanya wasit independen dan transparansi itu adalah jaring pengaman utama buat kita semua sebagai investor. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Di dunia investasi yang kadang batas antara strategi jenius dan konflik kepentingan itu tipis banget, menurut Anda, apa sih benteng pertahanan paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang investor? Coba deh kita pikirin bareng-bareng.